Apakah boleh saya ngomong sedikit? Ya, silakan Pak Eri, silakan. Untuk mohon maaf untuk ini kan begini, kalau sebetulnya kan kalau karir catur itu kan ada kelompoknya, ada junior, ada senior, ada master dan sebagainya. Iya, betul. Untuk lanjut, sebetulnya bisa berkarir di catur yang kelompok yang disebut dengan kelompok veteran atau senior. Oh, itu betul, itu setara. Iya, jadi betul. Tidak mungkin kita bermain di kelompok veteran, kita bisa bertanding dengan lawan yang usianya juga sama, seperti itu. Jadi menurut saya Pak Dadang kalau bisa jangan berhenti catur, tetap catur, tapi konsentrasi di kelompok veteran. Oh iya, makasih Mas Eri, itu benar. Ada kejuaraan open seperti Java itu juga memperebutkan hadiah yang cukup besar untuk veteran. Kemudian di Kejurnas juga veteran. Bahkan di PON, Pekan Olahraga Nasional, itu ada kelompok veteran, yang mana bonusnya kalau saya dengar kalau Jabar itu mencapai ratusan juta kalau mendapatkan medali emas. Nah ini saya bukan omong kosong. Jadi kasih Mas Eri. Dan kalau internasional pun juga ada kelompok veteran itu. Jadi kalau kita memang mampu di darat, kita bisa berkarir di catur veteran, artinya menjadi pecatur pro tapi khusus veteran. Di internasional bahkan dunia pun FIDE pun juga sudah menambah anggaran untuk para pecatur veteran. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Evan. Aduh, terima kasih banyak Pak Eri. Ya. Agak tertarik, saya main-main biasa, tapi akan mudah-mudahan ikut gitu nanti. Dan saya udah lama nggak ngehubungi Percasi Jawa Barat, karena kan udah lama Pak. Kalau dulu kan saya masih kawan semua lah Pak ya, kawan semua. Kalau dulu waktu masih muda, kan sekarang baru pindah dari Jakarta saya itu Pak. Saya kan, punten Pak, saya di Singkawang 6 tahun, di Samarinda 3 tahun, di Jakarta 6 tahun. Nah sekarang kan udah pensiun, Bandung lagi, belum catur, hanya iseng-iseng aja gitu Pak. Baru saya pernah kerja kantoran Pak. Gitu. Jadi Bapak Dadang ini ada nggak kemungkinan yang akan kembali ke dunia catur, daftar catur online lagi gitu? Siap nggak Pak kira-kira Pak? Kembali? Iya, tapi mau dari nol lagi lah, mau nyantai aja Pak, mungkin sehari 2-3 kali lah gitu. Dari nol, apa maksud saya teh, Ali, kalaupun Bapak daftar jangan pakai di kayak seolah-olah nggak ada yang tahu aja dulu. Oh. Udah mikirin nama akun barunya Pak? Ya dulu deh. Hurricane King pakai aja itu. Itu kan. Nama saya kan Dadang Subur Sonjaya. Kan si Dedi kan. Dedi Sonjaya tuh bagus. Iya nggak apa-apa nanti aja Mas Evander. Cuman gini Mas Evander, kalau sisi negatifnya banyak. Ini permasalahannya dengan yang awam catur ya. Maaf saya. Awam catur itu saya seolah-olah kayak aduh jauh lah saya dengan Mas Heri. Jauh lah Mas Heri benar-benar udah master. Kalau saya non master. Bener ya saya bukannya ini. Tapi saya akan mencoba ilmu saya gitu Pak. Kalau Mas Heri udah benar-benar udah jadi. Kalau saya baru mencoba, tapi digemburkan Indonesia karena wartawannya kayak begini. Aduh Ali Akbar kenapa begini jadi Bapak malu? Kayak apa, Li? Saya gara-gara Ali Akbar malu. Li, jangan sampai menyinggung orang, jangan apa. Macam Mr. Levi itu kita damaikan dulu, jangan sampai kancah catur jelek di mata masyarakat, terutama Indonesia. Akhirnya dengan Mr. Levi itu dia sangat santun Pak, baik sekali Mr. Levi-nya. Alhamdulillah saya udahlah itu. Levi itu bahkan mau ngebantu bantu lurus buka akun, tapi saya nggak usah lah itu. Itu bahkan kemarin saya wawancara dengan Amerika itu dengan wired.com, tapi Ali Akbar yang ininya saya Indonesia dah memang bisanya sedikit-sedikit Inggrisnya. Jangan sampai bermasalah, kita Indonesia tidak masalah, itu minta maaf. Bahkan saya ditanya apakah dengan dilecehannya Mr. Levi itu saya benar perasaan saya. Aduh saya tidak senang, itu mungkin itu masyarakat yang tidak paham catur. Tidak paham. Jadi begitu kondisinya, saya tuh tidak mau sampai jelek lah catur, karena saya juga catur walaupun bagaimana. Jangan sampai jelek di Indonesia ya, terutama di luar negeri. Begini bahkan Pak, dia mengajak main. Boleh saya masuk?
yang terjadi saat ini adalah di mana opini-opini masyarakat awam itu kan banyak yang menjelek-jelekkan akun media sosial dari si Mr. Levi, chess.com. Itu tanggapan Pak Dadang dan Mas Ali Akbar gimana kira-kira? Kejadian seperti itu. Kalau saya itu kan gini Pak, maaf saya orang Muslim yang wajib. Saya paling nggak senang nyalahin orang, buka aib orang. Karena saya ingin yang baik-baik aja gitu Pak. Saya pribadi, maafnya pribadi. Saya itu makanya dijelasin sana saya sama sekali tidak, karena itu orang awam aja, sedangkan yang komunitas catur tidak gen una sumus itu kita satu keluarga itu, benar-benar itu satu keluarga. Sebetulnya itu saya di wawancaranya banyak sekali itu kayak ngejelasin. Karena Mr. Levi itu sama sekali tidak salah gitu. Jadi dia tuh justru dia santun sekali Pak, santun itu bijak gitu orang. Itu saya sangat senang, saya juga minta maaf itu. Tapi saya bahasa Indonesia diterjemahkan sama ada penerbitnya gitu Pak, penerbitnya. Jadi akhirnya boleh dibilang klarifikasinya udah dengan luar negeri. Di sini pun saya ingin cari yang baik-baik aja. Mungkin yang ada positif kemarin itu yang saya alhamdulillah. Jadi banyak yang tertarik catur gitu Mas, yang tadinya benar-benar beku catur. Itulah mungkin isi pun. Sejak kasus Bapak Dadang ini banyak juga dari teman-teman saya yang nggak ngerti catur atau yang nggak suka catur gabung di chess.com, gabung di Lices gitu kan, mulai belajar catur gitu. Itu positifnya di situ. Ya, itu positifnya di situ. Ya, di satu sisi berterima kasih juga. Udah tahu lah, udah ya mudah-mudahan kita Tapi gini Pak, supaya nanti masalah ini clear gitu kan, pendapat saya pribadi adalah Bapak balik lagi ke catur, main ala kadarnya nggak apa-apa ya, jangan sampai lupa waktu. Siap Pak. Iya, siap saya mau balik ke catur, tapi ala kadarnya aja, dan juga karena saya istri pun udah marah-marah Pak. Oke. Ya tapi ya bagi waktu lah Pak. Kan main catur pun nggak nyampe sejam lah, kalau sejam 2 jam lah kan biasa lah. Gitu. Saya mau minta informasi ke Mas Heri. Kalau misalnya mohon maaf, apakah saya bisa menambahkan? Boleh Pak Heri, boleh. Jadi saya mau tunggu Pak Heri dulu, silakan Pak Heri. Mohon maaf Mas Evan, mohon maaf Mas Evan, Pak Dadang ya. Mohon maaf ini. Ya, apa masalahnya? Karena kalau kita memang senang dengan catur dan kita ingin istilahnya mendapatkan penghasilan dari catur, sebetulnya itu banyak cara. Kalau sebagai atlet ya, meskipun itu tidak bermain di darat, tapi misalnya online pun, sebetulnya banyak ini kanal-kanal saluran-saluran yang bisa menghasilkan uang jika kita menang. Seperti contohnya turnamen resmi di chess.com juga banyak. Kemudian turnamen resmi di Lices tiap bulan beberapa kali, 4 kali. Itu yang resmi. Belum yang turnamen open yang diadakan di India, kemudian di Arab, di Eropa, Amerika, turnamen-turnamen open itu sangat banyak dengan hadiah yang berlimpah. Begitu pula dengan di tanah air Indonesia. Hampir setiap hari itu ada turnamen berhadiah uang, dan ada sebagian itu yang lumayan besar. Betul. Contohnya Secuam itu hadiah 1 juta. Kemudian P3CI itu 400 juara 1. Ya kan, dan itu banyak sekali para pecatur yang istilahnya itu mencari penghasilan kecil-kecil tapi sering. Jadi tiap hari dapat 100.000, tiap hari dapat 200.000, baik berupa pulsa atau apapun yang dari setelah dia menang di turnamen online, meskipun tidak juara 1. Soalnya kan kalau hadiah itu kan kadang-kadang sampai juara 10. Juara 10 juga dapat hadiah 50 atau berapa. Kadang 25.000. Itu dikumpulkan, itu juga banyak. Kalau sehari bisa teman-teman itu yang aktif di catur online, ikut turnamen di lokalan Indonesia saja, itu rata-rata itu kalau yang memang bagus mainnya, itu bisa 50.000, 100.000 pasti dapat setiap hari, bahkan lebih. Jadi menurut hemat saya kalau memang ingin ini mendapat keuntungan dari catur, bisa mengikuti pertandingan-pertandingan turnamen-turnamen online yang ada di nasional maupun internasional. Nah kalau ingin tahu link-linknya dan sebagainya, itu bisa bertanya kepada saya. Japri boleh, atau bisa mengikuti di grup
baik itu grup-grup WA ataupun grup Telegram, dan juga grup Facebook yang info catur, yang mana anggotanya, membernya sudah 20.000 lebih. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang niat cari penghasilan dari catur bisa di situ. Yang ya catur online. Sedangkan turnamen darat tentu saja mengikuti redanya pandemi COVID-19. Artinya nanti kemungkinan kalau sudah vaksin semua, kemungkinan turnamen darat dibuka, kemungkinan banyak sekali EO atau pihak-pihak organisasi yang ingin mengadakan turnamen darat atau turnamen. Contohnya Java, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau Telkom sepertinya udah nggak ada. Iya, dulu Pak waktu di Singkawang sengaja ke sini Pak, sengaja ke Bandung waktu. Ya jadi Pak Dadang bisa bermain tiap hari sebetulnya kalau online. Kalau memang pengen mendapatkan penghasilan. Dan juga ada komunitas-komunitas yang sengaja itu berharap Pak Dadang itu main di situ, di grup-grup WA, yang mana tentu saja Pak Dadang tidak masuk grup itu, tapi sedangkan saya kan ikut grup-grup sebagian besar di seluruh Indonesia, grup catur di seluruh Indonesia itu, grup WA, itu saya ikut masuk di situ sehingga tahu ada yang mancing-mancing, pengen berharap Dewa Kipas atau Pak Dadang itu ikut main di room itu dengan hadiah. Kalau menang itu bahkan ada yang nambah bonus, misalnya ya juara 150.000. Tapi kalau Pak Dadang bisa juara bisa 500.000. Seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Demikian Mas Evan. Makasih Mas. Terima kasih Mas Heri. Ya. Main ininya aja saya kan baru tahu ya Mas ya. Taunya catur darat aja waktu itu kan terakhir kan saya main di Garut. Jadi antara hadiah dengan biaya transportasi masih besar transportasi gitu Pak. Ya, mungkin saya kan nggak tahu. Jadi gini, Mas Heri kan sudah dengan gamblang menjelaskan kalau di online sendiri banyak turnamen catur, di mana kita tidak memerlukan banyak biaya transportasi, biaya penginapan untuk pergi ke tempat turnamen. Ya main di komputer atau main di HP aja, itu bisa dapat duit juga dari situ gitu Pak. Jadi ini kesempatan sebenarnya bagi Bapak Dewa Kipas ini alias Pak Dadang Subur untuk berkarir gitu di catur online gitu Pak. Jadi ya saran saya pribadi, Bapak bikin akun baru lagi, ada turnamen, ada kejuaraan terbuka, ikuti aja gitu Pak. Saran saya sih begitu. Makasih. Boleh ngomong sebentar? Oh silakan. Jadi saya kan udah lihat tuh turnamen. Saya juga ingin coba ikut turnamen, tapi kan ada jamnya itu, istilahnya tuh turnamen jam berapa, hari apa. Takutnya pas hari itu Bapak lagi nggak bisa hadir. Iya. Saya pun bingung juga ini kalau turnamen apa harus mainnya berurutan atau harus menyesuaikan jamnya. Ya. Kayak gitu. Dan turnamen juga masih meraba-raba. Cara akses turnamen itu kayak gimana, cara ikutnya saya belum tahu juga, masih meraba-raba itu. Belum paham kan baru sebulan. Jadi istilahnya itu walaupun Bapak yang sering main, saya yang mengelola akunnya, saya yang bikinin akun, saya yang setting pertandingan. Terus turnamen juga saya masih bingung, ini cara ikut turnamen gimana. Jadi masih karena baru sebulan main lah. Sebulan main pun itu Bapak yang mainin, saya cuma atur-atur menu aja gitu. Ya. Kurang tahu saya kalau macam-macam itu. Misalnya masalah seperti itu, nanti saya atau Mas Heri pasti akan membantu gitu, kasih petunjuk kira-kira kalau mau ikut turnamen caranya seperti apa begitu. Harus apa aja yang disiapkan, apa yang diklik gitu, itu kami pasti akan membantu. Ya, tapi dengan catatan ya mainnya tuh jujur gitu ya. Jangan nanti ada bantuan atau dipakai akunnya sama orang lain, itu jangan. Itu dari saya. Pasal dipakai sama saya, Jangan. Harus dari Bapak gitu loh. Jangan. Saya juga lihatin kemarin pajak. Mungkin kan saya kan catur udah lama ya Mas. Pajak itu kayaknya ya biasa-biasa lah, pajak biasa kayaknya. Sebentar kan bisa ada. Maaf saya jauh lah. Tapi saya kan waktu itu saya kan nggak tahu, iseng aja, berarti main catur aja gitu. Tahu catur, tapi kalau macam 5 menit kan, aduh saya nggak tahan, kan lambat. Kalau saya lihat Pajal, kok Pajal enteng-enteng nih gitu. Ya maafnya kan pemain catur lah, Mas sedikit tahu. Kalau pemain catur kan tahu lah cara membunuh, cara mengurung orang itu, cara membunuhnya kan. Tapi putar-putar saya tidak
merasa hebat lah, tidak sama sekali itu kayaknya gitu. Kalau dicurigai oleh elit-elit catur itu, oleh pakar-pakar catur, saya Ali Akbar hati-hati bilang itu Bapak, walaupun bagaimana dia bela dia, walaupun Bapak nggak tahu itunya udah, itu harus pasti dia bilang tadinya dia kan intelek semua, orang-orang intelek semua kita. Ya gitu aja, saya ada hikmah banyak lah Pak, mungkin setelah ini mungkin, tapi saya juga mau buka akun ya, tapi akunnya akun lain lah. Akun Mungkin baru gitu kalau ya. Jadi saya udah kenal dengan Mas Evander, dengan Mas Heri. Aduh, terima kasih banyak. Ah. Mudah-mudahan saya main tapi sedikit-sedikit aja, karena Iya. mana-mana. Atur waktu lah, segimana gitu Pak. Jangan nanti ketagihan, nggak ingat waktu, nggak ingat istri, anak gitu Pak. Jangan gitu Pak. Ya, sedikit-sedikit aja gitu. Jadi Ya, dari Pak, Pak Heri silakan. Silakan ini Pak yang terkait puzzle tadi ya kan, yang puzzle itu loh. Ya, puzzle. Tadi kan Pak Dadang kan puzzle. Nah ini sebetulnya kan kami kan sudah pernah menulis di grup Info Catur, mungkin Mas Ali juga baca itu, ya kan. Tentang puzzle itu salah satu bisa dijadikan ukuran. Jadi kalau memang Pak Dadang itu memang istilahnya itu caturnya memang berkemampuan, memang kekuatan itu memang ada batasnya. Ada yang kuat sekali, ada yang GM, ada yang GM super, tapi ada juga yang kekuatannya terbatas. Jadi memang kekuatan itu ini bervariasi begitu ya, tergantung dari levelnya. Jadi misalnya kalau di warung ya saya dianggap kuat, ya kan. Tapi kalau saya di nasional ya saya kalahan. Artinya memang kekuatan itu ada batasnya. Ya kan, bukan berarti betul. Tapi kalau junior memang nggak kuat, tapi kalau di kelompoknya dia juara misalnya kan. Jadi memang kekuatan. Nah, kekuatan itu baru akan diketahui itu by data. Nah, by data itu contohnya angka. Nah, angka ini salah satunya bisa dihasilkan dari akurasi langkah. Kemudian kalau puzzle itu skornya puzzle begitu ya. Jadi kalau memang berkemampuan itu di puzzle itu pasti akan mencapai skor tertentu. Iya. Demikian. Saya penasaran, saya pernah memposting, Mas Evan juga pernah baca, Mas Ali juga baca, keduanya kan juga anggota grup Info Catur, ya kan? Itu kan salah satunya saya kan berharap panjenengan Pak Dadang ini mencoba puzzle. Iya. Tapi yang serius. Insya Allah, Nanti kalau asal-asalan, ya kan, nanti nilainya kecil. Nah, orang kan memandang bahwa Pak Dadang ini memang rendah. Jadi puzzle, tapi yang sungguh-sungguh, yang serius, maksimal, ngotot. Maksimal. Sampai seberapa jauh? Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi sekali kan gitu. Itu satu puzzle itu 3 menit. Dijalankan 3 menit, nanti dari 3 menit itu kita berhasil menyelesaikan berapa puzzle kan begitu. Nanti skornya itu. Nah, syukur-syukur harapannya teman-teman itu pada saat Pak Dadang itu mengerjakan puzzle mungkin di video oleh Mas Ali Akbar. Itu akan lebih upload. Jadi orang orang-orang nggak curiga lagi. Saya baru install license-nya. Baru install ya. Tunggu. Mas Heri silakan lanjut. Mas Ali. Kalau dari license itu tidak bisa dari aplikasi. Harus dari web. Harus berbasis web. id.license.org. Lalu masuk akun, di situ ada menu Puzzle Storm, namanya Puzzle Storm. Tapi kalau dari aplikasi Puzzle Storm itu belum ada. Belum diupdate aplikasinya. App Android yang ada, app Android license yang ada di Play Store itu tidak terdapat Puzzle Storm. Jadi kita nggak bisa ngerjakan Puzzle Storm yang waktu di situ. Sedangkan kalau yang chess.com itu ada namanya yang setara atau senada yaitu Puzzle Rush. Puzzle Rush itu berbedanya dengan Puzzle Storm. Itu kalau Puzzle Rush itu tidak ada bonus waktu. Jadi kalau kita mengerjakan cepat tidak ada bonus waktu. Iya. Itu mengerjakan
kemudian 3 kali salah maka langsung berhenti. Tapi kalau misalnya sekali salah, 2 kali salah itu masih terus. Itu seperti itu sama antara apa namanya. Tapi kalau salah di puzzle ras tidak dikurangi waktunya. Tapi kalau di puzzle spoon chess, kalau kita salah itu waktu dikurangi. Tapi kalau benar terus cepat, waktu ditambah. Itu bedanya. Jadi keduanya sama-sama kita mengukur kekuatan berpikir catur kita. Nah, kalau memang skornya Pak Dadang tinggi, orang nggak akan meragukan. Oh, memang Pak Dadang ini caturnya bagus, terbukti dari skor hasilnya tinggi. Demikian Mas Evan, Pak Dadang, Mas Ali. Terima kasih Pak Heri. Jadi saran tadi dari Pak Heri ya, di situ Pak Dadang membuat akun baru, ngerjain puzzle gitu. Jadi Pak Dadang nih kembali lagi gitu ke dunia catur kita gitu Pak. Gitu. Iya, tapi ya. Kali-kali lah. Apa Pak Heri nggak kedengaran? Mainnya sekali-kali lah. Mama main pakai HP kan. Nah, HP-nya itu di video oleh Mas Ali. Pada saat 30 itu. Iya, bagus. Biasanya begini, mohon maaf nambahkan ini. Biasanya itu mengerjakannya nggak sekali. Soalnya kalau sekali itu kan bisa jelek performanya. Oh, bisa kan? ulang. Semakin banyak semakin baik. Misalnya dikerjakan 10 kali misalnya umpama, dari 30 menit. 10 kali nanti yang tertinggi itu berapa. Nah, itu pasti yang nonton banyak. Apalagi kalau Mas Ali membuka channel YouTube pasti banyak yang melihat. 30 menit di-puzzle lalu di-upload di channel YouTube-nya Mas Ali misalnya. Di video. Ini loh ayah saya apa mengerjakan puzzle, ini saya video. Jangan lagi misalnya. Kesempatan nyari duit gitu. Asli yang maksudnya itu ini minimal ini kan bukan teori. Tapi ini kan dari puzzle-puzzle ini kan melakukan testing taktik catur. Taktik itu penyelesaian game-game posisi-posisi itu dengan berbasis waktu. Jadi kalau memang skillnya tinggi, dia pasti cepat mengerjakan itu. Ya. Maksudnya itu skornya tinggi. Jadi bisa maksudnya kali Mas Ali, jadi beberapa kali terserah. Mungkin 10 kali cukup lah. Oh, jadi bisa berulang ya, Pak ya? Bisa diulang-ulang. Bagus gitu. Tapi diulang-ulang itu maksudnya 3 menit begitu. Berapa kali? 3 menit sekian. 3 menit keluar skornya. Berapa gitu ya? Iya. Oke, jadi tapi kalau yang puzzle itu ada tambahan bonus. Jadi kalau betul terus, waktunya bisa enggak 3 menit, bisa 4 menit, bisa lemit, molor. Sehingga skornya itu ada yang rekornya itu ada 114 kalau di Lichess. Yang tertinggi 114. Itu puzzle stroke. Ya, kalau di chess.com tidak ada penambahan bonus. Kalau nggak salah skornya 60 siapa itu? 61 Nakamura atau siapa itu? Yang Lichess.com puzzle ras. Demikian Mas Evan, Pak Dadang, Mas Ali. Makasih Pak Heri ya. Jadi itu sebagaimana saran dari Pak Heri, di situ kan ada puzzle storm, bisa untuk menguji kemampuan diri. Ya jangan lupa ya, harus dikerjain terus, jangan sampai bolong gitu, supaya makin semangat mainnya gitu. Terus juga, jadi saya kan bisa ambil kesimpulan di sini, di mana Bapak siap untuk kembali lagi bermain catur. Di darat kah, di online kah, Bapak sudah siap gitu ya. Siap juga membuat akun baru, siap juga nanti kalau misalnya entah bertemu Pak Anjas, entah bertemu Levi, siap tanding gitu ya, siap gas gitu. Ya. Siap. Ya, jadi sangat, Pak. Siap sangat ya. Apa Pak? Siap. Siap ya. Ya sangat gitu. Kalah menang nggak masalah sih Pak, kalah menang nggak masalah. Cuman udah tahu dalam catur itu kan udah Mas Heri udah Mas Evander, Mas Heri kan udah tahu lah. Nah, kalah menang tuh biasa. Konsen bangunan lah gitu, jangan sampai ketekan gitu, temponya jangan kalah tempo. Jangan sampai kalah tempo. Kalau pendek itu nggak suka panik terakhirnya gitu Pak. Harus juga kalau kalah nggak apa-apa, asal jangan kalah bangunan gitu. Habis diunduh panik. Itu aja. Jadi itu Pak ya, itu kesimpulan dari pertemuan kita di mana Pak Dadang Subur intinya siap lah ya untuk kembali lagi bermain catur,
siap untuk main online lagi. Walaupun apa yang terjadi di negara ini ada dua duopoli opini. Ada yang pro, ada yang kontra dengan Bapak. Kebanyakan yang pro kan masyarakat awam dan yang kontra itu orang-orang catur. Tapi ya untuk membuktikannya, untuk menyelesaikan polemik itu, ya dari Bapak sendiri harus bekerja sama dengan kita semua, bikin akun baru lagi, main puzzle dan semacamnya. Begitu Pak kira-kira. Puzzle dulu lah. Itu Pak dari saya. Demikian ya Pak ya kalau dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri dulu. Ada tambahan nggak Pak? Terima kasih Mas Evan. Ini sebetulnya kan saya mau tanyakan yang apa namanya? Kalau saya kan orangnya objektif. Objektif itu kita berusaha meminimalisir subjek. Jadi saya itu fokus ke masalah. Ke kejadian, fakta, masalah dan solusi. Saya tidak senang dan saya juga tidak baperan orangnya. Artinya kan kita tidak fokus ke orang, tidak fokus ke subjek, tapi kita fokus ke objek, ya kan? Nah, berkaitan dengan yang ini, yang apa namanya akun Dewa Kipas, saya sempat melihat 369 game tersebut. Jadi pada kan bermain, kalau saya lihat itu 333 game itu bermain catur rapid, artinya 10 menit dan 15 menit, ya kan? Sisanya itu bermain 5 menitan, ada yang 5 menitan. Itu totalnya itu 369, ya kan? Ada yang menang, ada yang kalah. Sebetulnya data ini publik, artinya setiap orang bisa melihat data-data dari Dewa Kipas ini. Ya. Dewa Kipas itu bisa dilihat meskipun sudah di-ban. Baik itu statistik kemenangan, kekalahan, rating, kenaikan rating dan sebagainya, itu siapapun bisa melihat, termasuk game-gamenya. Dan yang saya sudah pernah melihat, yang saya sudah pernah ngecek, itu adalah data-data yang ada di akun tersebut, yaitu akurasi. Ya kan? Akurasi dari 369. Kemudian saya masukkan ke komputer data tersebut, bukan angkanya Pak ya, bukan angkanya. Jadi akurasi. Di situ ada di datanya Dewa Kipas itu ada angka yang menunjukkan akurasi pemain. Jadi pemegang putih akurasi berapa, hitam berapa, ya kan? Kemudian saya masukkan itu di Excel itu ya, di program untuk ini saya copy paste di situ. Kemudian saya buat grafik, ya kan? Saya buat grafik. Soalnya kan kalau angka-angka itu kan tidak begitu kelihatan begitu ya, tidak begitu kelihatan kalau angka-angka. Nah, kalau pengen jelas maka dibuat grafik. Saya buat grafik kan. Nah, dari grafik ini saya ada pertanyaan gitu loh. Ada pertanyaan Mas Evan dan juga Pak Dadang. Itu terkait yang dirilis di rilis PB Percasi, memang itu. Dan semuanya bisa melihat, semuanya bisa mengecek sendiri. Jadi bukan hanya saya. Jadi bisa dicek oleh siapapun, termasuk Mas Evan, Mas Ali, Pak Dadang juga ngecek sendiri, dan juga masyarakat umum itu bisa mengecek data itu. Nah, dari situ saya temukan bergabung 11 Februari 2021. Benar Pak ya? 11 Februari. Kemudian terakhir itu bermain 2 Maret 2021. Betul ya Pak ya? Ya kan, terakhir itu sebelum kena ban masih sempat bermain sekali atau 2 kali ya, lupa. Sekali ya? Sekali terakhir itu lupa saya. Ada juga saya itu. Terakhir lawan Gotham Chess. Terakhir itu setelah Gotham Chess masih ada lagi. Masih ada satu. Oh enggak. Terus itu baru kena ban. Catatan ya kan? Di saya apa tuh kan karena udah terblokir, jadi catatannya nggak nambah karena saya ngeliatnya cuma di aplikasi aja. Jadi cuma Gotham Chess itu terakhir, atasnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi begini Mas Ali. Ya. Jadi yang kita lihat di publik itu bukan lewat aplikasi, tapi lewat web, yaitu www.chess.com.
www.chess.com. Ya kan, kemudian masuklah ke akunnya. Nanti kalau pengen minta linknya, pengen ngecek sendiri, saya beri linknya tersebut. Oh, iya, bisa. Nah, dari hasil saya proses, kemudian saya bandingkan dengan para master. Nah, ini kok agak ada keanehan begitu, Mas Ali. Jadi yang saya temukan, ini kan saya objektif kan, tidak melihat siapapun yang main, ya kan. Saya tidak melihat orangnya begitu loh. Saya melihat objek itu, objek angka-angka itu. Jadi dari saya melihat objek angka-angka tersebut, mulai tanggal 11 sampai 21, itu saya lihat itu grafiknya itu sejenis atau mirip dengan master-master lain, maksudnya pecatur-pecatur lain. Mirip. Jadi istilahnya kalau saya menyebutnya manusiawi. Oh, ini grafiknya manusiawi. Saya lihat yang lain juga begitu, juga naik turun. Bagus, kadang jelek, kadang bagus begitu ya. Ini kurun waktu tanggal 11 sampai 21 Maret. Ini 21 Februari ya. Tanggal 11 sampai 1 Februari ya. 11 hari itu grafiknya manusiawi. Kalah menang bagus, kadang bagus. Nah, yang saya herankan itu yang setelah tanggal 22. Jadi 22 sampai 2 Maret. Nah, ini yang grafiknya itu berada di atas terus. Bukan naik turun. Jadi Mas Ali nanti bisa ngecek sendiri itu data itu. Jadi mulai tanggal 22, 23 sampai tanggal 2 itu turunnya itu hampir nggak ada. Ada beberapa sih yang 1-2 turun. Ada memang yang turun. Tapi rata-rata itu akurasi di atas 90%. Nah, itu yang saya ini maksudnya itu bagi saya aneh begitu ya. Kalau dibandingkan dengan data-data yang dimainkan oleh Iren, grafik dari Megaranto, grafik dari master-master lain itu kebanyakan mirip dengan grafiknya Pak Dadang itu sebelum tanggal 21. Nah, tanggal 22 ke atas itu grafiknya itu kok naik terus. Jadi orang-orang catur itu istilahnya jadi curiganya di situ. Mohon maaf Mas Ali. Jadi silakan ini mulai tanggal 22 Februari sampai 2 Maret. Itu hampir akurasinya itu di atas 90%. Dan ada yang win streak sebanyak 26 kali. Bahkan kalau saya cek itu sebetulnya win streaknya enggak 26 kali itu. Soalnya ada satu partai yang Dewa Kipas itu menang, tapi kalah jam. Tapi sebetulnya menang juga itu. Win streak lebih dari 26 kali. Begitu sebetulnya Mas Evan. Kan di situ win streak 26 ya. Tapi yang ini partai menang. Partai menang sebenarnya. Kalau nggak kalah waktu, berarti bisa nambah menangnya ya kan? Kalah waktu. Mainnya nggak kalah. Begitu. Jadi yang saya ganjel itu di situ. Nah, kali ini mumpung ada namanya Mas Ali sama Pak Dadang. Nah, itu yang saya ganjel di situ. Ganjilnya mohon maaf di situ. Ini. Boleh berkomentar? Silakan berkomentar Pak Ali, silakan. Jadi waktu itu kan Bapak juga kan waktu pertama kali main itu dari 800. Terus waktu pertama kali menang, wah ini nambahnya 150. Terus menang lagi nambah 150, nambah banyak terus gitu. Terus pertama kali kalah kurang sekian. Terus Bapak main menang lagi. Pas menang lagi saya bilang, loh kok ini cuma nambah dikit, cuma nambah 15, cuma nambah 20, bahkan sampai cuma nambah 3 gitu. Terus saya bilang, gimana cara dapat elo gede itu saya cari-cari, gimana cara dapat elo besar gitu, cara dapat. Oh, jadi ini harus menang terus. Jadi saya bilang, Pak, ini kalau mau elonya cepet naik, jangan ada kalahnya. Gara-gara itu Bapak main jadi hati-hati kalau mau main tuh. Nah, kadang juga banyak masalah sepele gitu. Misalnya Bapak tuh, Ali, ini kenapa nggak bisa dipencet? Padahal itu gara-gara nggak sengaja pencet undo, jadi nggak bisa gerak. Jadi banyak gerakan saya.
sebetulnya banyak masalah-masalah sepele gitu yang bisa bikin kalah. Ya. Kan Bapak bilang juga udah ini dua langkah lagi skakmat, tapi waktunya habis. Padahal Bapak udah mau menang gitu. Udah banyak kejadian-kejadian gitu kan. Ya Mas Heri, saya sebetulnya tadinya kan udah nggak mau main, tapi jadi mau main lagi lah. Saran Pak Heri. Mau buka apa? Akun baru, tapi mainnya juga dari 2000 langsung dari 2000. Iya, langsung dari 2000. Tapi saya kan mainnya sekali-kali lah Pak. Kadang kan istri marah-marah. Ya jujur aja lah Pak, lagi kebetulan kondisinya gini. Saya kemarin ya mudah-mudahan bisa main lagi lah, insya Allah. Karena kalau main di luaran ya kadang-kadang suka ingin gitu sekali. Turnamen yang bilang Pak Heri, turnamen nanti Bapak coba. Iya kalau ada ya. Tapi gini kadang-kadang kan kalau ininya kan sarananya kan nggak mendukung kita gitu, suka lambat kadang-kadang kalau saya ininya nggak ini suka nggak jalan gitu Pak Heri. Ya maaf ya, banyak masalah sepele. Jadi saya juga udahlah kejadian ini kadang-kadang suka saya kan banyak harus ngalah demi kebenaran. Yang penting jangan sampai bermasalah dengan luar negeri, apalagi dengan kita. Udahlah kita cari kondusif aja, jangan sampai kaca satu Indonesia masalah di sana. Kan kita kan dengan luar negeri kan udah enak lah, nggak ada masalah. Iya, memang di satu sisi cara pembuktiannya ke masyarakat awam ya harus dari itu bikin akun baru, main lagi gitu Pak. Kita kan nggak bisa menjelaskan ke awam data dan statistik yang dipaparkan oleh Mas Heri barusan gitu kan. Kita jelasin kok akurasinya bisa tinggi, kok grafiknya bisa naik. Itu masyarakat awam nggak bakal ngerti Pak gitu. Jadi kan ya dari sini inilah pembuktiannya Pak. Inilah bukti seorang Dewa Kipas itu tidak melakukan kecurangan ya. Main lagi gitu Pak. Itu kalau dari saya pribadi gitu. Pesan saya sih seperti itu. Bagaimana Pak? Kira-kira setuju main lagi Pak? Ya tapi nggak sering gitu Pak. Main mau. Nggak sering. Nggak apa-apa Pak. Yang penting main lagi lah. Bisa sekali gitu. Kemarin sebetulnya saya udah sebelum saya di blog sebelum di blog itu saya udah janji nggak main gitu. Karena istri marah gitu bener-bener kok main inilah mungkin sedikit saya alhamdulillah, tapi bukan arti kata yang lain jangan main karena kan masih banyak yang muda-muda yang energik lah yang apa gitu. Saya mengarahkan anak-anak teman-teman gitu mau sharing tentang catur itu. Sebenarnya sih sharing ingin bagus itu main jangan terlalu banyak bangunan, yang penting udah apa nih itu aja pelajari. Apalagi kan trennya itu dulu kan sisilan DP sampai naga itu 1-2 tahun untuk belajar itu aja. Itu pun masih hafal-hafal terus. Kalau mohon maaf Pak Sevan. Kalau Pak Heri, kalau saya jadi Pak Dadang, saya akan cari uang di catur online. Contohnya Yosep Taher. Itu kemungkinan saya prediksi dia kalau sehari 1 juta itu dapat. Karena dia bukan hanya main di room luar. Yosep Taher paling aktif dibandingkan para pecatur lain. IM Yosep Taher. Itu ada yang bilang kurang lebih penghasilannya bisa sampai 1 juta per hari. Tapi meskipun tidak tiap hari dan tidak tiap bulan. Itu hanya catur online saja. Ada yang dikontrak main, ada yang hadiah, dan kalau main selalu dapat hadiah. Meskipun nggak juara 1. Kalau saya jadi Pak Dadang, saya pasti akan cari uang di catur. Kalau memang saya merasa kuat. Dan banyak sekali komunitas catur di Indonesia yang istilahnya itu berharap Pak Dadang main di komunitas itu. Dan saya bisa mengundang. Dan saya juga admin catur se-Indonesia itu saya kenal. Dan ada juga grup WA-nya. Jadi mereka kalau ini Pak Dewa Kipas mau main, nah itu saya bisa menyampaikan sebagai mediator atau perantara. Dan itu kebanyakan mereka ada di uangnya. Makasih. Sedangkan kalau di darat, Pak bisa berkomunikasi dengan di daerah sekitar Bapak. Itu saya bisa mencarikan itu. Kalau komunitas di darat, di warung catur, kafe catur, atau hadiah room kecil-kecilan yang berhadiah, itu sudah semi profesional. Jadi ada kelompok itu ada yang kelompok profesional, kelompok amatir, sama semi profesional. Ada kelompok yang disebut dengan yang semi profesional. Jadi mereka itu mencari uang, tapi yang nggak segitunya. Kecuali yang pro kan, yang pro itu kan ikut kejuaraan resmi, yang grandmaster yang itu
mereka fokus ke catur, ya kan? Mungkin kalau kita tidak jadi pro, tapi semi pro, bisa cari uang dari catur online. Kalau saya sih begitu, kalau saya jadi Pak Dadang. Demikian. Oh ya, terima kasih Pak Heri. Jadi dari Pak Dadang sendiri siap dong ya untuk menjadikan catur sebagai mata pencaharian? Siap nggak kira-kira Pak? Kan Bapak kan bisa ngalahin Levi, bisa ngalahin Orlov gitu kan, ya saya rasa bisa lah Bapak ini. Ya, tidak, saya mau buka akun saya. Nah, buka akun ya. Sekarang ini alhamdulillah Pak udah bisa jualan gitu. Oh, ada yang ngasih uang. Pak Dedi, ini sedekah, jadi terima saya kalau saya banyak uang, saya tidak akan terima. Nggak apa-apa Pak, ini saya nggak ada hubungan apa-apa. Ya, yang lain-lain kan istilahnya waktu udah capek itu, ini saya apa? Jangan suka terima uang itu, ini nggak baik sama. Saya kan nolak Pak Dedi, tapi Pak Dedi kan ini sedekah, ya udah nggak apa-apa kalau sedekah saya terima ya. Pakai modal, alhamdulillah Pak Mas Heri, itu saya bisa jualan makanan burung misalnya. Baru itu. Bentar, terakhir ya. Terakhir dari Pak Heri. Dari TB Percasi kemarin itu sudah menyampaikan, ya kan, kalau memang Pak Dadang Subur itu memang punya kemampuan, itu Pak Eka Putrawirya itu istilahnya di atasnya Pak Utut itu, pembina pecatur, pembina Percasi, dan uangnya banyak, dan sudah banyak pecatur-pecatur yang dibiayai oleh beliau, Pak Eka Putrawirya. Jadi kalau memang berkemampuan itu pasti akan dibiayai. Ya. Setidaknya menjadi pecatur kelompok veteran. Veteran, iya Mas. Kalau veteran ya bisa. Di PON itu ada kelompok catur veteran. Nah, kalau bisa medali emas itu bonusnya ratusan juta. Saya dengar itu kalau nggak salah Jabar itu 500 juta itu medali emas. Satu keping itu. Kalau 2 emas coba nggak 1 miliar. Ini saya tidak bohong. Ini fakta. Itu ya amin ratusan juta lah. Itu yang saya dengar itu. Kalau memang berkemampuan. Nah, kalau Pak Dadang kan bisa bermain di kelompok veteran yang mana lawannya seimbang dari segi usia. Ya imbang usia ya. Ya, jadi menurut saya ya main aja kalau menurut saya ya apa? Kita buktikan sambil mengurangi kecurigaan masyarakat bahwa Pak Dadang ini curang. Iya, Mas. Jadi saya kalau selama itu pula masyarakat catur akan menganggap Pak Dadang ini curang. Itu soalnya mereka itu mendasarkan diri pada kepercayaan pada chess.com, adminnya chess.com yang nge-ban akun Dewa Kipas. Nah, itu hanya bisa dibuktikan di darat, di dunia nyata. Pak Dadang itu mampu membuktikan bahwa memang panjenengan ini memang caturnya memang bagus dan memang layak untuk jadi juara begitu. Tapi harus dibuktikan itu. Demikian Mas Ivan terakhir, Mas Ali, Pak Dadang. Mohon maaf. Terima kasih Pak Heri ya. Jadi Pak Dadang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, di satu sisi selain untuk mengembangkan kemampuan, mata pencaharian, di sini juga kan ada opini-opini miring terkait Pak Dadang ya dari akunnya yang mencurigakan. Jadi kan untuk mengclear masalah tersebut, ya harus dari Bapak Dadang juga bekerja sama, membuat akun dan menunjukkan kepada masyarakat, saya ini nggak curang, ini mainan saya seperti ini, begitu Pak. Itu kira-kira dari saya. Demikian ya Pak ya. Ada terakhir dari Bapak mungkin? Ada apa yang bicara kan enggak? Kira-kira ada tambahan lagi. Cukup ya. Mas Evander, Mas Heri, terima kasih banyak. Saya udah silaturahim. Ya. Udah jadi kenal dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dari Pak Dadang dan juga Mas Ali. Saya mohon maaf ya. Iya, enggak. Alhamdulillah Mas, karena saya Ali bilang begini-begini, setelah ketemu Mas Evander dengan Mas Heri, ya alhamdulillah lah, udah. Apalagi ada gambar-gambaran, ada catur online gitu. Mudah-mudahan saya bisa ikut gitu Pak, mudah-mudahan bisa ikut ini. Ya. Mudah-mudahan lah gitu, saya itu tertarik dan pokoknya yang terakhir setelah ketemu Mas Heri dan Mas Evander, saya udah alhamdulillah udah agak-agak enak lah gitu. Udah enak ya. Iya karena gini Pak, aduh saya udah ada pening juga nih kemarin. Peningnya gini Pak, awam ngebantai misteri gitu. Saya kan nggak senang itu yang tidak berbuat tidak baik itu. Sampai gimana? Jadi kan luar negeri kan nyorot ke Indonesia tidak baik itu. Itulah awamnya itu. Itu kan memang banyak kawan-kawan
walaupun seandainya saya mau benar mau salah, dia sikat aja kan, yang lu harus teliti dulu kebenarannya, harus ada fakta atau apa. Itulah yang jadi saya udah agak tenang setelah ketemu. Saya udah lama mau ngobrol, aduh Li, itu banyak wartawan yang nanya itu ini, tapi dia bukan orang catur, beritanya jadi saya teh tinggi-tinggikan. Pada saya tuh ahli apa? Kalau tahu bakal begini, saya lebih baik kalah. Saya senang itu, senang. Apalagi mama marah-marah gitu saya. Kan nggak boleh catur kan? Iya, banyak misinformasi juga dari wartawan-wartawan itu kan, misalnya peraturan chess.com seperti apa yang disampaikan Levi seperti apa, kan banyak misinterpretasi gitu kan yang mengakibatkan kesalahpahaman gitu. Tapi kalau setelah enggak. Apa Pak? Gimana? Maksudnya gini, kalau Mas Evander itu istilahnya kan jelas ada Mas Heri gitu. Ayo wartawan nggak paham, jadi bingung saya, padahal saya jawab singkat-singkat aja. Datangnya hasilnya begini. Aduh, saya udah gitu, dia udah maksa gitu. Saya lagi dagang aja diganggu, jadi nggak dapat uang, saya makan. Dan aduh, bener-bener Pak, saya parah. makanya saya bilang tuh, jadi kalau misalnya ada wartawan mau ke rumah, bawalah master nasional 1 gitu, biar ngerti Bapak ngomong apa, biar paham gitu Pak, sedikitnya ada gambaran. Itulah. Jadi gitu. Mas Hari, benar-benar terima kasih ya. Terima kasih. Jadi demikian pesan terakhir dari Mas Heri dan Pak Dadang. Saya juga sudah mendapatkan banyak data-data lah di sini kan, seperti apa pendapat dari Mas Heri, Pak Dadang atas apa yang terjadi selama ini begitu ya. Jadi demikian kira-kira diskusi bisa saya tutup sampai di sini. Terima kasih kehadirannya Pak Dadang, Mas Heri, terima kasih. Jadi nanti ya saya harap main lagi ya caturnya ya. Kami akan pantau terus. Orang hebat kan ya kan. Jadi itu saja. Terima kasih Mas Evander, Mas Heri, jadi kenal saya. Salam kenal. Salam kenal. Terima kasih ya. Jadi saya bisa tutup ini. Selamat siang. Terima kasih Mas. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih.